Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4 semuanya. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar, Allah Maha Besar ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, agar ilmu yang kita pelajari bermanfaat, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Mas Aldi, silakan dipimpin doanya. Kita berdoa mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, untuk menambah kecintaan kita terhadap Al-Quran, kita murojaah dulu, dibuka surat Al-Fil. Anak-anak kelas 4 hari ini, adakah teman kalian yang tidak masuk? Anak, hari ini pelajaran apa ya? PAI ya. Di minggu lalu dalam pelajaran PAI kita sudah belajar tentang tanda-tanda ilmu balik menurut ilmu fikih. Nah, apa saja tanda-tanda ilmu balik menurut ilmu fikih? Mimpi basah, menstruasi, terus berusia 15 tahun. Untuk hari ini kita akan melanjutkan belajar tentang tanda-tanda usia balik, tetapi menurut ilmu biologi. Ada yang sudah tahu apa ilmu biologi? Nah, apa Wisnu? Ilmu yang mempelajari tentang keadaan atau sifat makhluk hidup atau manusia, binatang, dan tumbuhan. Ya, betul. Tepuk tangan. Ya. Bagus Mas Winu. Sudah belajar di rumah ya? Ya, seperti itu ya. Jadi, anak sekolah itu harus malamnya belajar. Tujuan kita belajar materi ilmu balik menurut ilmu biologi itu biar kalian nanti tahu, oh saya itu sudah dewasa apa belum ya. Kalau semisal kalian sudah ada semua tanda-tandanya, berarti sudah dewasa. Setelah sudah dewasa berarti harus ngapain? Ya harus melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim atau muslimah. Apa kewajibannya? Banyak ya, kewajibannya banyak. Salah satunya sholat, mengaji, puasa, apalagi ya menghormati orang tua, sedekah, banyak sekali. Nah itu. Kemudian sekarang Bu Silvi mau tanya, di sini kan ada anak ada anak laki-laki, pastinya memiliki perbedaan dan persamaan. Nanti di tanda-tanda usia baliknya juga ada yang sama, ada yang beda, kita pelajari nanti ya. Nah, sebelumnya seperti minggu kemarin, kita dalam belajar PAI kali ini sesuai dengan mengikuti gaya belajarnya masing-masing. Gaya belajar itu ada berapa?
Ya, ada 3. Ada yang gaya belajar visual, kemudian gaya belajar auditori, dan kinestetik. Setelah kita mengelompok sesuai dengan gaya belajar masing-masing, sebelumnya Bu Silvi akan menerangkan sedikit tentang pelajaran hari ini, yaitu apa tadi? Iya, nih ya, alur belajar hari ini. Kalian yang pertama membaca buku paket, sudah belum? Sudah. Kemudian setelah itu kita akan mengamati dan menonton video nanti ya. Dilanjut dengan berkelompok. Setelah itu pendalaman materi, diskusi, dan mengerjakan LKPD diakhiri dengan kesimpulan ya. Kita perhatikan video berikut dulu ya. Kalian amati dan tonton. Jerawat, orang yang disukai, perubahan suasana hati. Benar, ini tentang pubertas. Seolah tubuh dewasa tak cukup berat, saat memasuki usia dewasa, kamu menghadapi hal aneh dan memalukan setiap hari. Tapi jangan khawatir, makin kamu tahu tentang perubahan tubuhmu, makin mudah kamu menghadapinya. Jadi, ambil obat jerawat dan catat, karena hal ini bisa sangat menantang. Memang ada sedikit perbedaan, tapi anak laki-laki dan perempuan pasti mengalami pubertas. Hebat! Sepertinya, untuk perempuan, pubertas biasanya terjadi antara umur 10 sampai 14 tahun. Laki-laki bisa berharap Baiklah, untuk LKPD atau tugas kelompok belajar visual, kalian nanti akan mendapatkan lembaran seperti ini. Ya, di sini ada gambar anak perempuan yang nantinya harus mencari tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi yang sesuai dengan gambar itu apa. Setelah itu diwarnai dan dituliskan pakai huruf di kotak-kotak. Paham? Kemudian yang kedua, anak laki-laki. Tanda usia balik menurut ilmu biologi bagi anak laki-laki itu dilihat gambarnya dan nanti dicari alurnya untuk kemudian ditulis di kotakan. Paham? Paham, bagus. Untuk kelompok yang kedua yaitu kelompok belajar auditori. Tugas kalian adalah nanti di sini ada gambar anak perempuan dan anak laki-laki. Kemudian satu-satu nanti dicari tanda usia baliknya, kemudian diisikan di lingkaran.
Ini namanya pembelajaran mind map atau peta pikiran. Paham? Ada yang ditanyakan? Kelompok yang ketiga, kelompok belajar kinestetik. Tugas kelompok kinestetik nanti kalian make a match, yaitu mengelompokkan tanda usia balik nih ya, menurut jenis kelaminnya, perempuan atau laki-laki. Di sini ada gambar, kemudian ada keterangan-keterangannya. Nah, gambar-gambar dan keterangan ini kalian gunting, kemudian ditempel yang sesuai dengan yang laki-laki itu apa aja, yang sesuai dengan perempuan itu apa aja. Paham? Paham ya? Oke. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita buat biar suasananya lebih enak dan nggak menegangkan, nyanyi-nyanyi dulu ya, setuju nggak? Ayo semuanya ikut menyanyi lagu Usia Balik. Usia balik, jalur yang manis, bisa membedakan yang benar dan salah. Berpuasa, mendirikan sholat, wajib pula untuk menutup aurat. Menjadi lelaki, cari dosa naik. Untuk tes formatif pembelajaran kali ini, Bu Silvi menggunakan kartu Take and Give. Nanti di kartu ini ada dua kolom yang berisi pertanyaan. Kolom pertama pertanyaan, kolom kedua jawaban. Di kolom yang pertama ini kalian tuliskan nama dan pertanyaan apapun yang ingin kalian tanyakan kepada teman kalian. Setelah itu nanti kertasnya dikumpulkan dan ditukar ke teman sebelahnya. Paham ya? Paham. Ini salah satu contoh kartu Take and Give dari Rindu dan Vira. Pertanyaan dari Rindu akan dijawab oleh Vira. Contohnya, pertanyaan Rindu apa? Mengapa Rindu dan cara perempuan membesar? Ya, dijawab sama Vira. Karena sudah memasuki usia balik dan sudah memiliki progesteron dan estrogen. Ya, benar ya. Beri tepuk tangan untuk Rindu dan Vira.
Untuk selanjutnya, Bu Silvi akan memberikan pertanyaan host. Nanti yang bisa menjawab silakan dijawab. Pertanyaannya adalah, Hasya sudah mulai belajar melaksanakan sholat meskipun belum memasuki usia balik. Ketika akan melaksanakan sholat, Hasya pergi ke kamar mandi karena ingin buang air kecil. Ketika buang air kecil, Hasya melihat di celananya terdapat bercak merah. Namun, Hasya tidak tahu itu apa dan tetap melaksanakan sholat. Pertanyaan yang pertama, menurutmu disebut apa kejadian yang dialami Hasya? Menstruasi atau haid. Kenapa? Alasannya apa? Iya, karena ada bercak darah di celana dalam yang merupakan salah satu tanda bahwa Hasya sudah mengalami menstruasi atau haid. Bagus. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah sholat yang dilakukan Hasya itu tetap sah? Tidak sah, karena alasannya? Ya, karena Hasya sedang menstruasi atau haid. Kalau orang yang sholat itu harus dalam keadaan suci. Sedangkan ketika Hasya itu mengalami menstruasi, dia sedang tidak suci atau berhadas besar. Berarti sholatnya tidak sah. Pertanyaan yang ketiga, apa yang akan kamu lakukan apabila kamu menjadi Hasya? Ya, pinter semuanya. Tenang dulu, tidak usah panik. Kemudian kalau misalnya bingung saya itu kenapa, boleh minta tolong atau tanya ke orang tua biar tahu, dapat pengertian atau pemahaman. Semuanya paham? Ya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, Bu Silvi akan sedikit memberikan kesimpulan biologi. Kesimpulan yang pertama, ilmu biologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Ada berapa makhluk hidup? 3. Manusia, hewan, tumbuhan. Pinter. Kemudian di salah satu tahap perkembangan manusia itu ada yang namanya pubertas. Refleksi pembelajaran pada hari ini. Apakah kalian semuanya merasa senang mengikuti pembelajaran hari ini? Senang? Bahagia? Ya. Albi pimpin membaca doa untuk teman-temannya. Oh.